Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Lensa Erik. Kali ini saya lagi berada di dalam mobil Limo 2012 Gen 2 ya. Jadi di sini saya disuruh ngetes, ngecek dan menjualkannya. Nih, kayak ginilah kondisi interiornya. Ini ada musiknya juga. Nih, speaker hidup semua, enak lah. Seenak ini speakernya daripada Limo Gen 3 saya kayaknya. Ini semuanya masih standar. Oke, kita akan lihat dalamnya nanti, di luarnya nanti. Oke, ini saya sengaja bawa jalan jelek ya. Kalau kaki-kakinya ini kayaknya agak bermasalah nih. Bagian depan ini yang terasa banget. Bagian depan kayaknya soknya udah bocor ya. Wajar ya, mungkin belum pernah diganti dari belinya. Untuk tenaganya ini masih enak ya, masih enak. Tadi saya coba, cuma kaki-kakinya aja udah nggak enak. Kalau dashboard ini senyap ya, nggak ribut. AC dingin guys, AC nya dingin banget, AC aman. Tuh kaki-kakinya, kalau anda kedengaran, kira-kira seperti itulah bunyi kaki-kakinya. Masih enak sebenarnya di jalan jelek, cuman yang nggak enaknya ya berisik ya, gedek-gedek. Oke, remnya agak bunyi guys. Kemudian ini setirnya juga nih seperti ini guys, lurus tapi dia tidak begitu center ya. Nah ini tuh, saya lupa ini namanya penyakitnya apa itu, tapi bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki. Nah ini kondisi lurus tapi dia beloknya ke kanan. Ini udah belok ke kiri nih guys, tapi dia lurus ya. Itulah kira-kira. Oke guys, inilah kondisi luar mobil ini ya. Jadi mobil ini adalah Limo Gen 2 tahun 2012 ya. Nah, ini platnya B, sudah plat hitam ya. Plat hitam, bukan plat kuning lagi ya. Kalau STNK-nya ini sepertinya masih atas nama PT ya, Bluebird. Ini berlaku sampai ini kalengnya ya. Kalengnya ini 2024. Kalau pajak ini berlakunya 15 Agustus 2020 ya. Jadi ya bisa dikatakan mati setahun lah ya. Sekarang sudah September ya, udah mau Oktober. Walaupun sebulan ya tetap dihitung setahun ya. Nah jadi ini udah plat hitam atas nama PT ya, PT Bluebird. Udah plat hitam. Kemudian minusnya, mobil ini bisa dilihat sendiri ya dari video ini, sangat terlihat. Nah ini bannya nih, bannya ada yang benjol. Kemudian nih bumper ini belum dicuci mobilnya guys ya, belum ada dicuci. Bumper udah, kancing-kancingnya udah gak bagus ya, namanya mobil pemakaian ya, biasa. Nih peot, ini ada gores lagi, ini kebuka kancingnya juga. Nah kalau kata orang yang ngecatnya ya, atau yang mau dandan ini untuk dandan body aja ya. Dandan body dari yang lecet-lecet sama yang cukung-cukung itu ya sekitar 1,5 jutaan ya. Itu udah terima beres ya. 1,5 jutaan udah beres. Pokoknya mobil ini udah siap. Itu kalau yang saya belum tahu catnya gimana. Tapi kalau yang catnya kualitasnya yang bagus itu, yang memang bagus ya, jadi
nggak belang ataupun nggak apa ya, nggak panuan gitu. Nah itu 3 jutaan. Nah jadi mobil ini sebenarnya masih banyak didandan lagi ya, walaupun ini udah warnanya udah abu-abu, udah pakai pelek racing. Ini peleknya Daihatsu, ini Daihatsu apa ini ya. Nah ini udah pakai pelek racing yang ukurannya ini kayaknya 15 sih. Mana ukurannya ini? Nih 165 195 65 15 R15 ya. Ini udah pakai pelek racing, kayaknya punya Daihatsu ini lambang Daihatsu. Kemudian untuk kaki-kaki ya seperti yang saya bilang di dalam tadi ya, kayaknya soalnya ada yang bocor nih, udah guduk bunyi-bunyi gitu ya, perlu di ini lagi. Kalau ini X Bluebird ya, nih kelihatan nih catnya nih, lupa ini punya Bluebird ya. Dalamnya juga nih Bluebird nih. Kalau bagian dalam ini nggak ada yang keropos sih, nggak ada yang keropos. Tuh, kuncinya di sini nih. Kalau mobil sering keropos di bagian sini. Kalau untuk bawah-bawahnya itu masih oke semua, ya belum ada yang keropos ataupun berkarat. Dan mobil ini masih standar, ya. Lanjut ke interior. Ini masih menggunakan ini, guys. Nah, manual ya, masih belum power window ya, kemudian belum center lock, dan juga belum ada pengaturan spion retract, masih yang seperti ini. Ini tipnya masih yang sini single din ya. Ini nggak tahu nih, pakai speaker juga di sini guys ya. Kalau kondisi dalamnya masih oke sih. Nih joknya juga masih oke, belum ada yang robek ya, masih bagus. Nih AC dingin, kalau saya rasakan tadi AC dingin, baru sekitar beberapa menit perjalanan udah dingin. Speaker ini aktif semua, speaker kiri kanan. Kalau belakang ini kan memang nggak ada ya yang Gen 2 ini, dia pakai ini lagi, ada speaker tambahan. Dan kilometer ini kita lihat kilometernya, bentar. Kilometer di 400.000 ya, 400.726 ya. Jadi sekitar 400 ribuan lah ya. Ya udah lumayan untuk kilometernya. Kemudian kalau lampu ini fungsi semua ya. Saya coba dulu cek. Lampu hidup ya, tapi belum ada fog lamp ya. Lampu tanduk belum terpasang di sini. Udah ada lambang VVTi. Kemudian rem juga tadi bunyi ya, remnya bunyi yang saya rasakan tadi saya bawanya. Nah kemudian ini nggak berfungsi lagi nih, udah nggak berfungsi. Kalau yang ini fungsi, ini fungsi ya. Kita lanjut ke baris kedua. Ini baris kedua ya, seperti biasa engkol juga, engkol sih, tapi masih oke. Dan kondisi jok juga masih oke. Oh, karpet aman, nggak ada yang robek, aman semua. Ini ada santolan, ini juga masih ginian ya. Lampu hidup. Nah yang door juga hidup. Yang depan kita coba hidup. Ya seperti biasa, ini ada robek sedikit. Ya jadi seperti inilah kondisi interiornya atau bagian dalam. Nggak ada masalah sih bagi saya kalau di interior ya. Ini kita lihat. Wajar guys, ini perlu di ini lagi ya, perlu didandan lagi. Kalau menurut saya ini perlu
perlu disalon lagi nih, luar dalam ya. Banyak PR-nya sebenarnya mobil ini. Cuma mobil ini maunya cepat aja. Untuk harga nanti di akhir ya saya jelaskan. Oke. Tuh speaker belakang pun ini aktif. Oke, lanjut kita ke bagian bagasi belakang. Bagasi belakang karena ini nggak bisa, jadi kita menggunakan ini guys. Ini juga ada bermasalah di bagasi belakang ya. Kondisinya sangat perlu dirapikan lagi. Nih. Tuh guys. Nih. Ini nggak ada tutupnya ya, biasanya di sini kan ada tutup seperti apa triplek gitu ya. Nah ini nggak ada tutupnya. Nah, ini nih kasnya Bluebird nih, ada ininya supaya kalau maling masuk ke dalam sini dia nggak bisa masuk ke dalam sana. Tuh ya, kancing-kancing udah banyak yang lepas. Ini katanya mau didandan nantinya kancing-kancingnya. Tuh bumper pun nah seperti inilah kondisinya. Yang jelas mobil ini masih siap didandan lagi ya. Ini tadi saya buka ya, masih berfungsi. Oke, ini bumpernya ada ya gitu guys, kancing-kancingnya udah nggak bagus lagi. Kemudian ini untuk nutupnya agak sulit juga ini ya, kita coba ya. Tuh agak susah guys, saya aja bingung caranya. Tuh agak susah. Ini pintu juga perlu perbaikan dan lain-lain. Mobil ini intinya perlu dandan lagi dan perlu diperbaiki lagi ya. Karena kalau untuk kenyamanan ini sangat nggak nyaman kalau menurut saya, karena perlu diperbaiki dulu baru bisa nyaman. Coba kalau untuk sekedar pakai biasa ini ya oke lah. Sudah terpasang emblem Vios di sini, tapi i-nya hilang jadi Vos. Kemudian ini G ya, tipe G. Ini pasangan aja ya, padahal ini limo. Ini udah dikasih lisan juga. Ya seperti inilah kondisinya guys. Ini ada variasinya yang sudah berkarat ya. Warnanya abu-abu. Sudah terpasang talang air ya. Kalau untuk mesin ini oke. Kalau mesin ini oke bang. Kita cek mesin. Nih kalau mesin aman ya. Cuma ini tuh lihat udah ditirek-tirek nih guys. Tuh ya, namanya mobil kurang terawat ya. Ini kita cantolkan dulu. Mesinnya juga nih kotor banget, ini perlu dibersihkan, perlu disalon lagi. Tapi kayaknya olinya nggak ada yang rembes. Oke semua lah, masih kering ya, kering. Cuma ini kondisinya kotor, kayaknya nggak pernah dicuci nih guys ya. Mobilnya memang nggak terawat. Yang punya ini mobilnya ada 3 ya, jadi mobil ini nggak terawat. Tuh kondisinya banyak tanahnya guys ya. Tuh ya, kita dengarkan suara mesinnya. Tuh suara starternya juga agak aneh ya. Jadi mobil ini dibuat videonya asli mungkin ya. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyikan tentang mobil ini ya. Kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek ya saya bilang jelek. Kalau suaranya masih bagus, halus, Anda dengarkan sendiri. Cuma ini perlu dibersihkan aja sih.
Ya, yang pasti beli mobil ini hampir sama dengan beli mobil bahan karena perlu dandan lagi ya. Cuma di sini menangnya mobil ini sudah plat hitam ya, dan pelek sudah racing, kemudian AC itu dingin semua ya, udah ada single din dan speaker tambahan. Itu aja sih bagi saya. Mungkin bagi ada yang minat, mobil ini dibuka harga 48 juta. Ini posisinya di Bengkulu ya, ini khusus di Bengkulu ya. Kalau di daerah lain sekiranya ini mahal, jangan dibeli ya, karena mending Anda beli di daerah Anda aja. Ini untuk di kisaran sekitaran Bengkulu ya. Bengkulu Utara kalau bisa. Ini posisi mobil di Bengkulu Utara, Putri Hijau. Nah, jadi bagi yang minat ya, silahkan. Kalau untuk kondisi mobil sudah saya jelaskan di deskripsi ya, jelas sekali ya. Plus minusnya sudah saya jelaskan. Ini bukan bekas tabrak juga ya. Udah saya lihat di sini besi-besinya tuh. Tuh besi-besinya masih oke, nggak ada yang peot ataupun rusak lah gitu. Ya guys, kali ini saya ingin uji coba mobil ini di lintasan jalan raya ya, tapi ini kita cuma ngecek aja masih enak apa enggak mobil ini di bawah ngebut. Nanti Anda lihat aja ke speedonya berapa naik cc-nya ya. Jadi kalau untuk bawanya ini enak, masih enak, tenaganya lebih enak ini sebenarnya daripada Gen 3, tenaga awal ya. Tapi kalau nggak tahu di putaran atasnya ini nggak tahu juga saya, mungkin enakan sama enaknya lah mungkin ya. Nggak ada masalah untuk mobil ini, belum ada bergetar-getar ya. Coba nanti saya coba di jalan yang di sana. Berani terlalu kencang guys, karena di sini jalannya ya belok-belok seperti ini ya. Oke, kalau dia di putaran atas enak juga. Tadi udah 100, sebenarnya bisa 120. Saya ragu dengan bannya ini udah pecah benang, keadaannya udah bengkak, jadi nggak saya paksa mobil ini, terasa di tikungan. Kemudian satu lagi nih guys, minusnya di klaksonnya ini susah sekali hidupnya ya. Klaksonnya tidak begitu berfungsi. Enak guys bawahnya. Coba saya cek, jangan-jangan bannya ini udah bocor ya. Kalau ada yang minat silahkan hubungi saya langsung boleh, ataupun menghubungi orangnya langsung juga boleh, ataupun mau datang langsung ngecek sendiri, bawa sendiri, silahkan boleh juga. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.